Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menerangkan materi tentang bab 2, yaitu ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Akan Ibu terangkan dulu materi prasyaratnya ya. Dalam suatu ketidaksamaan, nilai X yang mengakibatkan suatu ketidaksamaan menjadi benar disebut penyelesaian atau solusi dari ketidaksamaan tersebut. Keseluruhan penyelesaian ketidaksamaannya ini disebut himpunan penyelesaian, yaitu yang sering kita sebut dengan HP ya. Yang pertama yang akan Ibu terangkan adalah ketidaksamaan polinomial. Bentuk umum dari ketidaksamaan polinomial itu nih ya, fx sama dengan x kali min x1 kali x min x2 kali x min x3 bla 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 lebih kecil dari 0. Tanda dari ketidaksamaan lebih kecil ini dapat diganti oleh lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ini salah ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih besar saja ya. Contoh bentuk ketidaksamaan polinomial, contoh misalkan nih ada x plus 1 kali x min 5 kali x plus 7 lebih besar sama dengan 0. Ada beberapa x di sini, lebih dari 1 x-nya pangkatnya ya, itu dinamakan polinomial. Atau ketidaksamaan x pangkat 4 min 4x pangkat 2 lebih kecil dari min 8x pangkat 3. Ini dinamakan ketidaksamaan polinomial, pangkatnya lebih dari 1 x-nya. Langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan polinomial. Yang pertama, buat ruas kanan ketidaksamaannya menjadi 0. Kedua, tentukan titik-titik kritisnya. Poin untuk titik-titik kritis yang pertama adalah jika terdapat tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka titik-titik kritis tersebut termasuk penyelesaiannya, sehingga digambarkan dengan bulatan hitam. Kedua, jika tandanya lebih kecil atau lebih besar, maka titik-titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambarkan dengan bulatan kosong. Pengertiannya begini ya, kalau ada sama dengan, bulatan titik kritisnya dihitamkan. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, ketidaksamaannya, titik kritisnya cukup bulat saja. Kemudian, poin ketiganya adalah uji tanda-tanda. Di antara uji tanda-tanda yang harus dilakukan adalah pertama, nih ya, jika terdapat titik-titik kritis akan membagi garis bilangan menjadi beberapa daerah. Ambil satu titik, yaitu titik uji di setiap daerah. Keduanya, substitusi titik uji ke fungsi X tadi, atau kemudian tentukan tandanya plus atau negatif. Setelah dapat nilai plus atau negatif di daerah-daerah tersebut, baru kita tentukan interval daerah himpunan penyelesaian. Contoh nih, tentukan interval X yang memenuhi ketidaksamaan 4x kuadrat min x pangkat 4 lebih kecil sama dengan 0. Kita bahas 4x kuadrat min x pangkat 4 lebih kecil sama dengan 0. Di ruas kanan udah sama dengan 0, maka tidak usah dirubah lagi. Sekarang kita faktorkan ruas kiri ini. Nih, kita faktorkan. Karena masing-masing suku mengandung x kuadrat, kita bagi dengan x kuadrat. Keluarkan x kuadratnya. Nih, disimpan x kuadrat. 4x kuadrat, di x kuadrat tinggal berapa? 4. Nih, sisanya. Min x pangkat 4 dibagi x kuadrat berapa? Min x kuadrat nih. Nah, ini difaktorkan jadi namanya lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita tentukan titik-titik kritisnya. Titik kritis yang pertama untuk x kuadrat ini, x kuadrat sama dengan, ini pindah ke sini jadi 0 ya. 0 bagi ini kan 0. Berarti x kuadrat sama dengan 0. X1 sama dengan 0, x2 pasti sama dengan 0. Kalau diakarkan kan ini menjadi akar x kuadrat sama dengan 0. Akar 0. Akar 0 itu berapa ya? 0 dan 0 ya. 4 min x kuadrat sama dengan 0.
maka 4 sama dengan X kuadrat. Berapa X? Akarkan. Maka nilainya adalah plus min 2. Pertama min 2, X-nya, yang kedua adalah 2. Oke, kita tentukan titik kritisnya. Nih, titik kritis namanya. Ini titik kritis namanya. Kalau di sininya lebih ada sama dengannya, maka titik-titik kritis ini kita hitamkan tuh. Tapi kalau misalkan tidak ada sama dengan, dibuletin saja tapi tidak usah dihitamkan. Itu maksudnya. Sekarang kita coba titik uji daerah-daerah di antara titik-titik kritis. Sebelum min 2 ada nilai berapa saja? Ada min 3, min 4. Kita ambil saja contohnya min 3. Di antara min 2 dan 0 ada angka berapa saja? Ada angka min 1. Nih, kita ganti X-nya dengan min 1. Antara 0 dan 2 ada angka berapa? Ada angka 1. Nih, X-nya 1. Dari 2 ke atas ada angka berapa saja? 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Ambil saja X-nya sama dengan 3. Oke, ini titik ujinya. Kita masukkan ke sini ke tanda fungsi X sama dengan X kuadrat kali 4 min X kuadrat. Oke, kita masukkan. X sama dengan min 3. Min 3 kuadrat positif negatif? Plus 9, plus 3 dikurangi min 3 kuadrat, 4 dikurangi 9, min 5, min tuh. Plus kali min menjadi min. Ganti X-nya dengan min 1, berarti min 1 kuadrat plus 4 min 1 kuadrat plus kali plus. X sama dengan 1 kuadrat plus 4 min 1 kuadrat plus. Jadi plus kali plus. X sama dengan 3. Min 3 kuadrat 9 itu plus, berarti 3 kuadrat itu 9 plus kan. 4 min 3 kuadrat, 4 dikurangi 9, min. Ya, ini min. Plus kali min. Masukkan ke yang tanda kritis tadi nih. Jadi hasilnya tadi min, kurang dari min 2 pasti min, antara min 2 dan 0 plus, antara 0 dan sampai 2 adalah plus, dari 2 ke sana adalah min. Karena tanda pertidaksamaan yang diminta lebih kecil sama dengan 0, nih, lebih kecil sama dengan 0, maka daerah yang diminta adalah negatif. Oke, interval yang memenuhi 4x kuadrat min x pangkat 4 lebih kecil sama dengan 0 adalah x lebih kecil sama dengan 2, min 2, atau x lebih besar sama dengan 2. Ini intervalnya, atau x sama dengan 0. Begitu, ada yang dipertanyakan?